Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir Quran yang dirahmati Allah Ta'ala, sapa pagi kita kali ini adalah masih tentang akidah muslim. Bagaimana membentuk kepribadian muslim ya, dengan akidah yang kokoh ya. Kita akan mengkaji firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 257 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Subhanallah. Allah itu adalah pelindung orang-orang yang beriman. Allah itu adalah pengasih orang-orang yang beriman. Dia keluarkan mereka dari kegelapan, kekafiran kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindung mereka itu adalah syaitan yang telah mengeluarkan mereka dari cahaya iman kepada kegelapan, kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah, dalam Islam, keyakinan kepada para nabi adalah merupakan satu rangkaian, satu kesatuan. Dalam arti, semua nabi dan rasul itu wajib hukumnya harus diimani dan diyakini kebenaran risalah dan nubuwahnya oleh setiap muslim. Imam Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dari Abduh bin Abi Lubabah tentang ayat Allah pelindung orang-orang yang beriman ini. Dia berkata, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa. Ketika Nabi Muhammad datang, mereka pun beriman kepada kerasulan beliau. Dalam riwayat lain, Imam Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dari Mujahid. Dia berkata, dahulu ada orang yang beriman kepada Nabi Isa dan ada orang-orang yang kafir. Maka ketika Rasulullah diutus, orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Isa beriman kepada beliau. Sedangkan orang yang dulu beriman kepada Nabi Isa tidak mau beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Maka turunlah ya, firman Allah Subhanahu wa taala itu, Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sahabat tafsir Quran yang dirahmati Allah Ta'ala, maka apa pelajaran yang bisa kita ambil? Yang pertama, bahwa dalam akidah muslim, setiap muslim harus percaya, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung mereka, adalah wali setiap orang-orang yang beriman. Karena itu, seorang muslim harus berlindung dan berwala, memberikan loyalitasnya kepada Allah Ta'ala semata-mata. Ya, terutama seorang muslim berlindung kepada Allah dari godaan-godaan syaitan. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah ya, kalian atau kamu itu berlindung dari syaitan yang terkutuk. Ya. Karena antara iman kepada Allah dengan perlindungan dari godaan syaitan itu adalah merupakan satu kesatuan. Kalau kita ingin beriman kepada Allah secara baik, maka kita harus menjauhkan diri, harus melindungi diri kita dari godaan-godaan syaitan. Dan karena itulah kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk itu. Yang kedua, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala itu membuat manusia ya, keluar dari kegelapan atau kesesatan kepada cahaya atau petunjuk yang terang benderang. Sedangkan orang kafir yang berlindung kepada syaitan
mereka dikeluarkan dari cahaya kepada kegelapan. Ya, persis seperti yang tadi dikatakan dahulu oleh Imam Mujahid. Dulu ada orang beriman kepada Nabi Isa dan ada orang-orang yang kafir. Tapi setelah Rasulullah diutus, orang yang tidak beriman atau yang kafir kepada Nabi Isa justru mau beriman kepada Rasulullah. Sedangkan yang dulu beriman kepada Nabi Isa tidak mau beriman kepada Rasulullah. Subhanallah. Kadang-kadang ada yang dahulu sudah beriman, sudah benar. Ya, beriman dia kepada Nabi Isa tapi tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, maka dia tercampakkan. Dia telah keluar dari hidayah Allah Ta'ala. Dia mengikuti taghut, dia mengikuti syaitan yang mengeluarkan dia dari cahaya kepada kegelapan. Ya, sayang beribu sayang. Tapi justru Allah menjadi pelindung bagi orang-orang yang beriman. Kadang-kadang ada orang yang dulunya kafir, ateis, tidak mau percaya kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Tapi setelah Rasulullah datang, diutus, mereka mau percaya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Artinya apa? Mereka berlindung kepada Allah. Mereka dekat kepada Allah sehingga Allah keluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Subhanallah. Maka itulah pentingnya kita senantiasa memohon hidayah Allah, agar kita senantiasa berada di atas cahaya Allah, yaitu cahaya tauhid, cahaya beriman kepada seluruh nabi dan rasul, sebagaimana yang terkandung di dalam ayat 257 ini surah Al-Baqarah. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana caranya agar kita mendapatkan petunjuk Allah Ta'ala? Maka agar kita mendapatkan cahaya petunjuk itu, bimbingan, panduan dari para nabi dan rasul itu harus terus-menerus kita peroleh. Ya, karena itulah semua nabi dan rasul harus diimani oleh kaum muslimin. Maka bimbingan dari para nabi dan rasul itu sangat penting agar kita senantiasa mendapatkan cahaya petunjuk dari Allah. Lalu bagaimana kalau nabi rasul akhir zaman ini sudah wafat, ya, tidak lagi bersama-sama kita? Maka kita harus mencari bimbingan dan pedoman dari para pewaris nabi. Siapa yang mewarisi ilmu para nabi dan rasul, terutama Rasulullah Muhammad SAW? Mereka adalah al-ulama warathatul anbiya. Ulama yang menjadi pewaris para nabi. Ulama yang rabbaniyin. Ulama yang senantiasa teguh, kokoh, berada di atas kebenaran, al-haq. Ulama yang senantiasa berjuang, berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, la yakhafuna laumata laim, yang senantiasa mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.